Halo Sobat Kristus, selamat bertemu kembali dalam sekolah minggu online Paroki Kristus Raja Solo Baru. Hari ini kita akan mendengarkan sabda Tuhan agar kita senantiasa rajin berbagi kepada sesama dan menjadi anak-anak yang tidak egois. Sebelum kita mulai acara hari ini, mari kita bernyanyi bersama, mari kita bangkit berdiri. Bangga jadi anak Katolik, penuh kasih berdoa untuk teman. Penuh kasih berderma untuk teman, kurban kesaksian akan kulakukan. Bangga, bangga jadi anak Katolik. 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 Selamat pagi Sobat Kristus. Mari kita awali kegiatan doa sebelum kita sekolah minggu secara online ya. Yuk. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang, ku berhitung 1, 2, 3, 4 dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat pagi. Terima kasih untuk segala berkat-Mu. Hari ini kami putra dan putrimu Sekolah Minggu Kristus Raja Solo Baru akan mengikuti kegiatan bersama kakak-kakak pendamping. Terangilah kami semua dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami dapat mendengarkan firman-Mu dan dapat melaksanakan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Amin. Kemuliaan kepada Allah Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia, dan sambil bertelut di hadapannya, ia bertanya, Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayahmu dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku. Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, Hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari, dan ikutlah aku. Mendengar perkataan itu, ia menjadi kecewa, lalu pergi dengan sedih, sebab banyak hartanya. Lalu Yesus memandang murid-muridnya di sekelilingnya dan berkata kepada mereka, Alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Murid-muridnya tercengang mendengar perkataannya itu. Tetapi Yesus menyambung lagi, Anak-anakku,
Alangkah sukarnya masuk ke dalam kerajaan Allah. Lebih mudah seekor unta melewati lubang jarum daripada seorang kaya masuk ke dalam kerajaan Allah. Mereka makin gempar dan berkata seorang kepada yang lain. Jika demikian, siapakah yang dapat diselamatkan? Yesus memandang mereka dan berkata, Bagi manusia hal itu tidak mungkin, tetapi bukan demikian bagi Allah. Sebab segala sesuatu adalah mungkin bagi Allah. Berkatalah Petrus kepada Yesus, Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jawab Yesus, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang karena aku dan karena Injil meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, ibunya atau bapaknya, anak-anaknya atau ladangnya, orang itu sekarang pada masa ini juga akan menerima kembali 100 kali lipat rumah, saudara laki-laki, saudara perempuan, ibu, anak dan ladang, sekalipun disertai berbagai penganiayaan. Dan pada zaman yang akan datang, ia akan menerima hidup yang kekal. Sobat Kristus, bacaan Injil hari ini, Yesus mengajak kita untuk tidak egois, tetapi rela berbagi dengan siapapun, dengan orang lain, dengan teman kita, dengan saudara kita, bahkan dengan orang yang tidak kenal, dan juga dengan pengemis. Seperti ayat emas hari ini. Tetapi Yesus menaruh belas kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu kekuranganmu, pergilah, jualah apa yang kau miliki, dan berikanlah itu kepada orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Sobat Kristus, mau menjadi anak baik? Mau menjadi anak yang dikasihi Kristus? Nah, mulai sekarang tingkatkan semangat berbagi. Berbagi apapun yang kalian punya dengan orang lain. Berbagi makanan, mainan, minuman, alat tulis, apapun yang kalian punya, kalian bisa berbagi. Seperti teladan Santo Fransiskus Assisi, orang yang kaya tidak egois, mau berbagi, memberikan banyak hadiah kepada pengemis, dan menyayangi dan merawat orang kusta dengan penuh kasih. Mau menyimak hidup Santo Fransiskus Assisi? Sebelum kita lihat kisah hidup Santo Fransiskus Assisi, ada tugas untuk kalian, yaitu menghias ayat emas. Hiaslah dengan bebas yang terbaik, yang terindah menurut kalian. Jangan lupa ayat emas yang sudah dihias, difoto, dan dikirim ke grup. Nah, sekarang saatnya kita simak hidup kisah Santo Fransiskus Assisi yang patut kita teladani. Silakan. Halo Sobat Kristus, mari kita bersama-sama mendengarkan kisah Santo Fransiskus Assisi ya. Yuk kita simak gambar berikut ini. Kelahiran Santo Fransiskus. Tradisi mengatakan bahwa karena ingin sama dengan Ibu Tuhan, Ibunda Fransiskus menginginkan agar anak pertamanya lahir di dalam sebuah kandang. Demikianlah Santo ini memulai hidupnya dengan berada di antara binatang-binatang jinak, seperti halnya bayi Yesus. Nyonya Pika, Ibunda Fransiskus, mengajarkan anaknya agar taat kepada Tuhan. Ia juga menceritakan kepadanya kisah-kisah kepahlawanan, sehingga membangkitkan jiwa petualangan dan menumbuhkan benih-benih kebaikan pada hati Fransiskus kecil. Suatu hari, saat Fransiskus muda sedang bekerja di toko ayahnya, ia mengabdikan seorang pengemis yang meminta-minta di hadapan pintu toko. Menyesal atas kesalahannya, ia segera mengejar pengemis itu, lalu memberinya banyak hadiah. Mulai saat itulah ia berjanji tak akan lagi menolong orang yang meminta kepadanya dalam nama Tuhan.
sekarang telah memutuskan untuk meninggalkan segalanya demi Tuhan. Langkah pertamanya adalah melakukan peziarahan ke Roma. Di sana ia berdoa khusyuk, memohon perlindungan para rasul dan Santo Petrus yang di atas makamnya. Dengan penuh kerelaan, Fransiskus mempersembahkan semua emas yang dibawanya. Pada sore hari, 3 Oktober 1226, Santo Fransiskus setelah menuliskan wasiatnya dan memberkati semua saudaranya, meminta mereka untuk membaringkannya di atas tanah dan menaburinya dengan debu sebagai tanda kemiskinan. Lalu ia mulai menyanyikan mazmur Et Modium Clamavi. Sebelum selesai menyanyikan mazmur, jiwanya pergi, nyanyiannya diakhiri di surga. Saat itu banyak sekali burung berkicau, sukacita di sekeliling gubuk tempat Fransiskus terbaring. Sobat Kristus, demikian kisah dari Fransiskus Assisi. Saya mengajak Sobat Kristus untuk senantiasa peduli dengan lingkungan sekitar ya. Terima kasih. Halo Sobat Kristus, terima kasih atas kebersamaannya dalam sekolah minggu online hari ini. Jangan lupa selalu meneladan Santo Fransiskus untuk murah hati dan selalu berbagi kepada sesama. Dan yang kedua, rajin berdoa rosario bersama keluarga. Yang ketiga, kirim kreativitas Sobat Kristus di grup Piut Pia Kristus Raja Sultan. Sampai ketemu di sekolah minggu online berikutnya. Dadah, berkah dalam. Nah, Sobat Kristus, mari kita tutup dengan doa penutup setelah kita mengikuti serangkaian kegiatan bersama kakak-kakak ya. Yuk ambil sikap berdoa yang baik. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Mari kita buat tanda kemenangan Tuhan dengan dinyanyikan ya. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus yang baik, selamat siang. Terima kasih untuk segala berkat-Mu, kami boleh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih juga kepada kakak-kakak pendamping yang senantiasa mendampingi kami dalam sekolah minggu. Tuhan, melalui firman-Mu, bukalah hati, budi, dan pikiran kami, agar kami semakin tergerak untuk menolong sesama yang membutuhkan dengan tulus hati. Terima kasih Tuhan, amin. Mari kita doakan doa Salam Maria bersama-sama. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan pada waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin.